Ini masih 28 ya berarti ya. Yang betul ya, tapi jadwalnya kan jam 2 toh ya? Iya, betul. Sudah saya kabarin teman-teman. Ya. Jadwal kan sudah ada toh dari PJMK mestinya ya? Iya. Baik. Ini berarti semester berapa? Semester 6 ya? Betul, dokter. Coba saya kok sudah lama enggak ketemu saudara. Bisa saudara on kamera? Semuanya yang hadir. Saya izin dulu, ini ada ting-tung ya, ada bel. Karena di rumah sendiri tidak ada asisten rumah tangga, saya izin sebentar. Bekerja di rumah. Kameranya. Suara saya sudah dibantu didiskusikan. Sudah, Amalia? Sudah, Amalia? Oke, baik, terima kasih. Nanti tolong saya dikirimkan. Ya, maksud saya begini. Ya, meskipun kita bertemu dalam suasana dalam apa ini namanya, bertemu secara online ya, saudara juga ini hanya medianya saja begitu ya, maksud saya ya. Jadi saya harapkan apa yang saudara kerjakan ya itu ya memang nantinya ya memang bermanfaat begitu untuk saudara ya. Jadi ya, jadi ya sama dengan pada saat saudara tatap muka gitu ya, dengan secara offline ya, hanya medianya saja yang tidak sama kan begitu ya. Enggak dong,
saya bisa itu sambil tidur-tiduran, ya itu namanya kan saudara nggak menghargai itu nanti namanya ya, nggak menghargai ya, ini alma mater saudara kalau menurut saya ya. Ya, kan di pundak saudara itu kan ada excellent with morality ya. Ya, betul. Saya rasa saudara sudah masuk dan diterima sebagai mahasiswa Universitas Erlangga, itu yang harus saudara banggakan gitu. Ya. Untuk mata kuliah manajemen kesehatan unggas ya, karena memang ada apa istilahnya ada yang kelebihan ini memang penyakit unggas ya, manajemen penyakit unggas ini difokuskan sendiri ya, meskipun sebenarnya pada saat sebelumnya ya saudara baik semester 3, semester 5 ya saudara sudah mendapatkan tentang penyakit pada unggas sebenarnya begitu ya, tetapi yang disebabkan oleh fungi atau jamur kan gitu ya, apakah penyakit ya, sudah mendapatkan semua begitu ya, tetapi mungkin ini kelebihannya difokuskan pada ya kembali dan mungkin lebih di ini kan pada share screen ya. Topik yang kita diskusikan hari ini adalah tentang avian, kemudian staphylococcus dan kalau avian tuberculosis. Nah, berarti yang ada di pemikiran saudara apa? Kan? Penyakit apa? Ya. Ya. Penyakit yang bersifat zoonosis ya. Itu penyebabnya merupakan yang apa? Yang apa? Bakterinya apa penyebabnya? Kalau avian tuberculosis Mycobacterium tuberculosis ya, karena menyerang unggas ya, karena Mycobacterium ya menyebabkan itu bisa pada manusia, bisa pada sapi maupun pada unggas ya. Tapi semuanya ini bersifat zoonosis, artinya yang primer menyerang hewan bisa ditularkan kepada manusia secara langsung maupun tidak langsung ya. Demikian juga yang pada manusia bisa juga ditularkan ke hewan. Itu ya. Nah, jadi pada dasarnya memang ketiga penyakit ini itu memang ada hubungannya dengan penyakit saluran pernafasan ya. Nah, sedangkan untuk staphylococcus itu merupakan istilah ya, istilah infeksi ya atau peradangan ya. Artinya nanti ya dihubungkan dengan penyakit infeksi kan begitu ya, yang disebabkan oleh bakteri apa? Golongan Staphylococcus. Ya, demikian juga untuk Streptococcus. Ya. Kalau ada nama genus bakteri dan belakangnya ada osis begitu ya, itu pasti infeksi ya, jadi atau keradangan. Itu yang paling mudah ya. Nah, nanti pada seperti tetapi sudah pernah Staphylococcus maupun Streptococcus ini ya, sebenarnya memang merupakan sering menyebabkan bisa sebagai bakteri penyebab infeksi sekunder ya, atau mungkin juga bisa sebagai penyebab penyakit yang primer ya. Jadi
Dia memang secara primer bakteri ini bisa menyebabkan penyakit. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Apakah PPT-nya bisa dilihat? Bisa, Dokter. Bisa ya. Ya, soalnya biasanya saya kebetulan juga pakai wifi ya di rumah itu. Kalau wifi, kalau agak-agak hujan apa begitu, kadang-kadang itu memang ada kendala. Mudah-mudahan hari ini tidak. Ya, avian tuberculosis, staphylococcus dan streptococcus. Ya. Jadi, nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa avian tuberculosis atau yang disebut dengan avian TBC ya, itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Ya. TBC tipenya tentunya avium ya, karena pada ayam. Nah, sedangkan Staphylococcus ini sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa spesies ya, baik yang patogen ya, terutama adalah spesies yang mampu mengkoagulase ya, plasma, ataukah ada juga spesies yang tidak mengkoagulase plasma ya. Nah, sebelum masuk ke materi ini ya, masih ingat ya dengan Mycobacterium? Kalau diingat Mycobacterium begitu ya, bakteri Mycobacterium ini apa yang bisa saudara ingat dari Mycobacterium? Karakternya apa yang bisa saudara ingat? Mycobacterium. Penyakit. Bakterinya gimana? Apa yang bisa saudara ingat? Bentuk batang. Berbentuk batang. Kemudian? Gram positif. Bersifat gram positif ya. Dinding selnya itu sebenarnya komposisinya seperti bakteri gram positif, tetapi jangan lupa ya, ada dilapisi juga dengan lapisan apa? Lilin ya, box ya. Ya, nah karena itu kalau saudara amati dengan pemeriksaan bakteri gram positif, bakteri apa pewarnaan gram, saudara nggak bisa ya, karena warnanya nggak bisa masuk ya. Sehingga untuk mengetahui ini atau untuk melihat karakternya, saudara bisa melakukan dengan pewarnaan tahan asam, kan begitu ya? Ya, nah, karena itu saudara Mycobacterium merupakan salah satu bakteri tahan asam ya, yang bisa saudara amati dengan pewarnaan tahan asam sehingga bakterinya berwarna merah ya. Ya, oke. Staphylococcus. Staphylococcus dan Streptococcus itu sama-sama merupakan bakteri yang berbentuk kupus dan bersifat gram positif. Sehingga pada pewarnaan gram yang bisa saudara amati, bakteri ini berwarna ungu, ya, karena gram positif, ya. Tapi untuk membedakan, saudara bisa melihat susunannya, ya, karena Staphylococcus itu susunannya bergerombol, sedangkan Streptococcus susunannya berrantai, ya. Atau saudara bisa juga melakukan uji katalase, karena Staphylococcus itu merupakan bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase, tetapi Streptococcus tidak mampu menghasilkan enzim katalase. Ya, itu nanti untuk karakternya. Nah, sebenarnya Staphylococcus ini ya itu dalam menginfeksi itu bisa bersifat lokal maupun bersifat sistemik. Ya. Artinya kalau lokal ya di mana dia masuk untuk menginfeksi, disitulah dia akan memberikan dampaknya.
ya. Contohnya yang bersifat lokal itu antara lain yaitu misalnya pada artritis, ya, osteomielitis, mungkin juga pada bumblefoot, ya, omfalitis. Jadi dia memang menginfeksi di daerah tersebut, ya, di organ tersebut, ya. Berbeda pada saat sistemik, dia bisa menyebar ke organ-organ yang lain, ya, dan biasanya melalui pembuluh darah, ya, melalui aliran darah. Nah, ini misalnya pada kasus septisemia, ya, septikemia, baik yang bersifat akut maupun kronis, ya, dan gangren dermatitis. Ya, dermatitis itu infeksinya memang pada kulit, tetapi dia bisa bersifat gangren kalau dia bersifat sistemik pada yang lain. Nah, pada kasus Staphylococcus ini kerugian ekonomis yang bisa dirasakan, ya, baik juga pada Staphylococcus tadi, ya, pada Streptococcus itu adanya kerugian ekonomis, ya, baik berupa penurunan produksi telur, ya, penurunan berat badan, bahkan mungkin bisa juga terjadi kematian. Nah, ya, sebenarnya hampir sama, ya, Streptococcus juga bisa menyebabkan infeksi sekunder pada saluran pernafasan, dan keduanya juga semua bisa menyebabkan peritonitis, ya, maupun salpingitis, ya, sehingga nanti ada hubungannya dengan produksi telur, ya, dengan produksi telur. Nah, pada Streptococcus ini dikatakan mortalitasnya bisa sampai 50%. Ya, dan pada kondisi septikemia yang akut itu ternyata memang bisa menyebar ke organ-organ yang lain, ya, sehingga menyebabkan infeksi. Antara lain pada saat nekropsi, saudara bisa melihat adanya gambaran pembesaran hepar, ya, pembesaran lien maupun pembesaran ginjal. Ya, karena adanya infeksi. Jadi nanti pada saat terjadi nekrosis, ya, kalau sudah sampai tahap nekrosis itu biasanya akan karena mengalami kematian, ya, dan juga bisa berubah menjadi jaringan. Nah, ini gambaran beberapa penyakit, ya. Kalau pada TBC biasanya bisa kita temukan, kalau pada nekropsi, ya, itu adanya nodul atau granuloma, ya. Kemudian pada omfalitis kita temukan adanya pembesaran kantong kuning telurnya, ya. Nanti secara klinis bisa saudara amati adanya pembesaran atau distensi pada bagian perut, ya. Nah, pada bumblefoot, pada infeksi ada ceker, ya. Nah, ternyata ceker ayam ini juga merupakan makanan favorit, ya. Ternyata, ya. Nah, tapi sekarang saudara sudah tahu ada bumblefoot, ya, atau banyak yang menyebut sebagai penyakit bubulen, ya. Nanti kalau mau makan ceker ini, ya, tentunya harus saudara ingat budok kan sudah dimasak, ya. Apalagi itu kan karena ada bahan-bahan atau sel-sel baik itu sel somatik, kemudian mungkin sel-sel leukosit, kan jadinya rasanya enak, gurih begitu. Tetapi bagaimanapun ini kan sebenarnya juga merupakan kumpulan, ya, dari bakteri, kan begitu, ya. Ya, di sana banyak bakterinya. Nah, kemudian adanya kasus yang lain, misalnya bisa juga saudara lihat adanya degenerasi, ya, pada hepar, ya, kemudian pada proknya juga demikian, ya, bahkan itu ada proses pengkejuan. Ya. Pada kasus artritis biasanya ditandai dengan pembesaran sendi, ya, kemudian bisa juga terjadi kepincangan atau bahkan sampai terjadi tidak bisa jalan begitu, ya, ayamnya, sehingga bisa menyebabkan kematian juga. Nah,
kita bahas tentang avian tuberculosis ya atau avian TBC. Ada yang menyebut sebagai avian mycobacteriosis ya, betul ya, artinya radang pada unggas ya, pada yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Ya. Penyakit ini sebenarnya merupakan penyakit yang bersifat kronis ya, jadi nanti secara klinis bisa saudara amati dampaknya, yaitu bila penyakit ini berjalan agak lama ya. Jadi, nah kemudian dikatakan hampir semua unggas itu peka terhadap penyakit ini, ya. Bahkan dikatakan juga merupakan penyakit yang bersifat zoonosis. Selain juga pada hewan sendiri ya, pada unggasnya sendiri itu dapat menurunkan produksi tentunya ya. Nah, beberapa yang perlu diingat ya untuk Mycobacterium TBC ini adalah tadi sudah disampaikan ya bahwa bakterinya ini merupakan bakteri bentuk batang ya, yang komposisi dinding selnya menyerupai gram positif, tetapi memang ada perbedaannya sedikit ya, sehingga dengan pewarnaan gram agak sulit ya saudara memberikan pewarnaan. Dan bakterinya tidak berspora. Nah, karena bakteri ini membutuhkan waktu generasi ya yang agak lama ya untuk pembelahannya. Oleh karena itu biasanya koloni baru bisa saudara amati bila saudara menumbuhkan pada media ya, media juga yang digunakan adalah media khusus, yaitu biasanya menggunakan Lowenstein-Jansen ya. Nah, ini juga agak lama ya. Jadi biasanya pada sampai 2 minggu gitu. 8 minggu, 2 minggu ya. Nah, pada apa ini? Pada pemeriksaan tahan asam ya, ini bisa saudara amati bahwa ternyata bakterinya ini berwarna merah ya kalau dengan tahan asam ya. Masih ingat ya pewarnaan tahan asam ya? Ya. Nah, kan tekniknya hampir sama dengan pewarnaan gram ya. Hanya pada saat saudara memberikan zat warna ini yang harus saudara panaskan kan begitu ya, sehingga nanti supaya bakterinya bisa zat warnanya bisa masuk ya. Oke, jadi baca lagi. Nah, kemudian bagaimana penularan penyakit ini? Ternyata penyakit ini kalau dari unggas penularannya bisa secara langsung ya atau tidak langsung ya. Secara langsung itu misalnya dari unggas yang sakit ke unggas yang sehat ya, melalui droplets atau feses. Nah, nanti masuknya ke dalam tubuh hewan itu bisa secara oral ya, atau berinhalasi melalui saluran pernapasan. Ya. Nah, kemudian seperti saudara ketahui ya bahwa sebenarnya Mycobacterium ini merupakan bakteri yang sulit untuk difagositosis ya, sehingga dia akan bertahan hidup di dalam sel makrofag ya, sel fagositnya. Dan kemudian bakteri ini akan mengikuti aliran darah dan bisa metastase ke organ-organ lain ya. Di sana dia akan membentuk granuloma ya, sehingga di organ-organ ini bisa saudara amati granuloma yang ada. Nah, selanjutnya pada kasus avian tuberculosis ini sebenarnya memang awal-awal tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas ya, jadi bahkan tidak ada gejala klinis begitu. Tapi lama-kelamaan yang bisa saudara amati hewannya menjadi lemah ya, kemudian kekurusan, nah itu ya yang ini, dan bahkan juga ya pastinya nanti ada dampaknya adalah penurunan produksi telurnya ya, karena ini bersifat apa tadi? Kronis ya, dan memang biasanya itu yang sering itu bisa ditemukan pada peternakan layar ya, peternakan layar. Nah, secara patologi ya nanti pada saat nekropsi ternyata Pak Saudara bisa menemukan beberapa nodul ya pada beberapa organ gitu ya, baik pada saluran pencernakan maupun organ-organ yang lain ya, organ-organ lain. Ya. Mudah-mudahan saya sebenarnya ini ya juga sudah
rada capek ya, mengantuk ya, karena saya mulai pagi itu kuliah ya, kuliah PPDH, kemudian dilanjutkan dengan kuliah S1 ya. Nah, semester berapa tadi? Semester 4 ya. Kemudian menguji. Ini pertemuan yang keempat sudah. Mudah-mudahan apa yang ada di benak ya sama dengan yang dikeluarkan di mulut gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada ini bisa dikoreksi begitu ya. Terus terang ternyata memang dengan media Zoom ini memang lebih capek ya, karena kita kan harus fokus ya, fokus mata juga kan begitu ya. Ini ya apalagi sudah alasan klasik katanya ya. Sudah usia-usia di atas 60 ini ya sudah mulai agak iya. Jadi nanti kalau misalkan ternyata agak sedikit agak di luar relnya begitu, tolong saudara juga bisa ini ya untuk menyampaikan ya. Nah, saya ulangi lagi ini jadi biasanya pada saat nekropsi kita bisa menemukan adanya nodul ya atau granuloma itu baik pada saluran pernafasan ya, biasanya pada paru, kemudian juga pada organ-organ yang lain ya. Dan nodul itu atau kita amati secara mikroskopis, maka akan kita dapatkan bakteri yang bersifat tahan asam. Gitu ya. Nah, ini mungkin gambaran ya, gambaran ini ada nodul ya, baik pada organ baik hepar itu ya. Bagaimana diagnosis pada penyakit ini? Ternyata untuk diagnosisnya ya biasanya kalau belum kronis ya, dan juga yang sering ya pada TBC ini, avian ini tidak menunjukkan gejala klinis yang spesifik ya, kecuali mungkin kekurusan dan penurunan produksi telur gitu ya. Oleh karena itu biasanya untuk diagnosis ini bisa kita lakukan nekropsi maupun pemeriksaan laboratoris ya. Nah, untuk perubahan patologi atau anatominya ya ini yang kita dapatkan adanya nodul ya, banyak sekali pada beberapa organ karena memang bisa metastase ke organ yang lain ya. Kalau pada paru memang bisa kita kita kelirukan ya, karena ada penyakit lain yang juga mampu menghasilkan nodul ya, masa pengkejuan ini ya, pada paru maupun pada hepar ya, antara lain misalnya pada kasus aspergillosis itu juga bisa saudara temukan ya. Tetapi nanti tetap untuk penegakan diagnosisnya saudara bisa melakukan secara laboratoris, apakah itu dengan isolasi dan identifikasi ya, artinya saudara melakukan pertumbuhan kultur ya dari spesimen yang saudara periksa, ataukah nanti saudara lakukan pemeriksaan mikroskopis ya. Kalau ada kasus TBC tentunya ya nanti saudara dapatkan bakteri yang bersifat tahan sama begitu ya. Kalau nanti misalnya kasus aspergillosis ya, misalnya yang sering ya karena memang menyerang anak ayam ya, kalau aspergillosis menyerang anak ayam ya, jadi itu juga saudara bisa menemukan adanya fungnya ya. Selain itu juga bisa saudara lakukan uji serologi ya, pada daerah yang saudara lakukan uji ya, yaitu dengan menginjeksikan atau menyuntikkan antigen ya. Nah, bisa juga saudara melakukan dengan secara secara molekular ya, secara molekular, yaitu dengan PCR ya. Jadi nanti saudara tinggal melakukan identifikasi
atau apa itu ya namanya ya, karakter DNA-nya ya, jadi mengekstraksi DNA-nya gitu ya, kemudian saudara lakukan dengan tentunya ya dengan memang ada beberapa penambahan enzim-enzim ya begitu, kemudian dilihat nanti target nukleotidanya ya, nukleotidanya itu berapa base pair begitu ya, setelah saudara lakukan elektroforesis. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa diagnosis banding yang bisa dikelirukan ya dengan kasus avian TBC ini adalah ada kasus aspergillosis ya. Tapi jelas pada pemeriksaan mikroskopis bisa saudara bedakan karena aspergillosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh fungi ya, jamur aspergillus. Masih ingat ya, secara mikroskopis aspergillus itu apa yang bisa saudara amati? Kalau nanti saudara pada saat nekropsi dan dilakukan pemeriksaan mikroskopis, aspergillus apa yang karakter dari aspergillus? Apa karakter dari aspergillus? Ya karena fungi golongan kapang ya saudara pasti menemukan hifanya kan begitu ya. Ya, nanti pada saat pemeriksaan mikroskopis saudara pasti menemukan hifanya. Ya, tinggal saudara amati kalau aspergillus itu ya hifanya harus bersepta kan begitu. Ya, kemudian sporanya yang bisa saudara temukan adalah spora dengan bentuk konidia ya. Banyak lagi ya, mungkin ada ujung dari hifa pembentuk spora itu ya, itu biasanya ada bentukan yang disebut dengan vesikel ya, itu yang mencirikan aspergillus. Nah, selanjutnya ini yang penting ya pada saat bagaimana manajemen untuk menghindarkan penyakit ini, atau kalau memang sudah terjadi kasus apa yang harus dikerjakan gitu ya. Sebenarnya pada semua penyakit infeksi ya, penyakit hewan itu manajemen yang perlu kita perhatikan itu adalah mulai dari manajemen perkandangannya ya, kemudian manajemen pakannya ya, perkandangannya ya tentunya saudara juga perhatikan kalau misalnya pada broiler ya pasti harus dilakukan desinfeksi kan begitu ya, sebelum dan setelah broiler itu dikeluarkan ya. Demikian juga pada ayam layer ya tentunya sering juga dilakukan desinfeksi dan memperhatikan ya sanitasinya kan begitu ya, kemudian ventilasinya, kemudian jumlah ternaknya ya, jadi supaya tidak terjadi krodit ya, kemudian liternya bagaimana kalau memang menggunakan liter kan gitu ya, itu untuk manajemen kandangnya. Sedangkan untuk manajemen pakannya ya tentunya disesuaikan ya, pakannya nanti untuk misalnya kalau misalnya pada layer berarti kan ada tahap-tahapan itu ya sebaiknya memberikan proteinnya misalnya ya, itu perlu diperhatikan. Nah tentunya juga manajemen kesehatan ya, manajemen kesehatan ini terutama adalah pemberian vaksinasi ya, kemudian dilakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa menyerang hewan tersebut. Nah, kalau dulu ya memang sering digunakan antibiotik ya, growth promoter kan gitu ya, dengan alasan untuk mencegah supaya tidak terinfeksi. Nah, dengan maraknya kasus antimikrobial resisten ya, dan memang sebenarnya antibiotik itu hanya bisa diberikan tentunya bila memang ada indikasi infeksi oleh bakteri kan begitu ya. Oleh karena itu sejak ada pelarangan itu memang sudah tidak boleh menggunakan
antibiotik grup sehingga bisa ada yang banyak di kejadian ya untuk pakannya ditambahkan probiotik itu ya terutama terutama untuk anak apa yang ada di saluran pencernaan ya. Nah, selain itu ya tentunya kalau misalkan pada minggu pada TBC ya ini ya stamping out ya harus dilakukan stamping out pada hewan yang positif uji tuberkulosis. Kemudian ada krisis ya. Ini ada kasus staphylococcus ya yang ada yang sistemik ya ini contohnya ya ada artritis atau osteoartritis ya. Ini biar radang pada sini ya, kemudian juga ada selaput ya selaputnya kemudian yang menyebabkan antistabilisnya yang jadi kencang gitu ya biasanya kalau itu biasanya ayam malas yang dokter. Selain itu bisa juga sampai terjadinya infeksi ini bisa sampai terjadi necrosis gitu ya yang bisa saja. Ini digunakan kalau ada bisa sasaran mati ya ada sini ini menggunakan ya kemudian ternyata ada masyarakat ini ya kita bisa mendapatkan subsidat yang dari subsidatnya bagian subsidat khusus ada kaitan dengan pemeriksaan darah patologinya ya secara makroskopis ya nanti bukan secara mikroskopis ya lagi ya nanti bisa dipelajari. Nah kemudian kasus yang berikutnya adalah bumblefoot ya biasanya bumblefoot ini disebut juga sebagai ya. Yang perlu saudara ketahui juga bahwa infeksi oleh Staphylococcus ini ya bisa terjadi sendiri ya, artinya memang hanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus sendiri atau dia bersama-sama dengan bakteri yang lain ya. Pada beberapa kasus nanti bisa saudara temukan bahwa ternyata infeksi yang terjadi ya itu bisa disebabkan oleh kompleks ya, jadi bakteri yang lebih dari satu gitu ya. Misalnya ada Staphylococcus aureus bersama dengan Escherichia coli itu bisa ya. Jadi misalnya pada kasus omfalitis ya, omfalitis itu ternyata tidak hanya Staphylococcus aureus saja, tetapi bisa juga diinfeksi oleh atau bersama dengan bakteri yang lain. Nah, pada kasus bumblefoot ini faktor yang menyebabkan bisa terjadi infeksi ini biasanya memang harus ada luka ya, jadi ada luka pada peknya itu ya, pada telapak kakinya ya. Nah, kemudian biasanya kasus ini akan tampak ya pada awal kejadian, maka ya seperti biasa ya karena adanya infeksi maka tanda awal tanda apa itu namanya tuh awal terjadi infeksi ya masih ingat ya awal terjadi infeksi cardinal sign-nya itu tanda spesifiknya apa untuk bila terjadi peradangan itu apa ada warna merah kan gitu ya, ada panas ya, kemudian ada pembengkakan ya. Nah, itu yang istilahnya itu apa? Biasanya istilahnya apa itu? Kalor ya. Rubor, kemerahan ya.
donor, tumor, ya, dan fungsiosa, ya, dan akhirnya bisa mempengaruhi fungsi dari organ atau jaringan tersebut, yang begitu, ya. Nah, ada bumble food ini memang awalnya ya bisa terjadi proses seperti proses pada padangan, ya. Kemudian ternyata lama-lama bisa berisi pus dan nantinya itu bisa mengeras begitu, ya. Pus atau nanah ini ya tentunya merupakan kumpulan dari beberapa sel, ya, sel baik sel darah putih, ya, dan leukosit, apakah somatis selnya, ya, kemudian mungkin dengan sel-sel yang sudah mengalami radang, ya, tentunya ini juga akan menjadi bahan dari pus ini, ya. Ini kenapa kok di belakang Staphylococcus aureus, ya? Mestinya kan dari di depan, ya, harusnya, ya. Coba nanti saya cek kembali kalau ada yang di belakangnya, ya. Jadi ini kan karakter dari Staphylococcus aureus, ya. Staphylococcus aureus itu ternyata merupakan bakteri yang sudah kita bicarakan tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana untuk diagnosisnya? Nah, untuk diagnosisnya saudara bisa pemeriksaan secara klinis, ya. Dari tanda klinis tentunya yang harus diperhatikan adalah tanda klinis, ya, yang bisa saudara amati tetapi merupakan tanda klinis yang spesifik, ya. Tanda klinis yang spesifik. Jadi jangan tanda klinis yang bisa dipunyai atau yang ditunjukkan oleh beberapa penyakit yang sama, gitu, ya. Nah, itu nanti saudara tidak bisa mendiagnosis dengan tepat, ya. Meskipun memang untuk pasien diagnosisnya memang harus ada melakukan dengan uji di laboratorium, ya. Jadi apakah merupakan isolasi dan identifikasi, ya, saudara melakukan isolasi dari spesimen yang saudara peroleh dari hewan yang tersebut. Nah, kalau dengan klinis ada kasus seperti itu saudara amati, ya, jadi cadangan, gitu, ya, dan pada hasilnya, ya, ditemukan, ya, ada titis, ya, ada berisi cairan, ya, tidak dari situ saudara pelaksanaan laboratorium, ya, itu hanya melakukan manipulasi pada media dengan isolasi sifat karakter dari isolasi yang kan gitu, ya. Karena itu memang selalu saya ingatkan karena memang salah satu dari screeningnya yang saya katakan untuk melakukan diagnosa itu adalah cara isolasi dan identifikasi, gitu, ya. Kalau saudara melakukan hasil identifikasi, maka dari spesies yang saudara tadi, ya, yang untuk spesies yang dilakukan uji, sudah bisa menemukan ada varian kalau Staphylococcus, ya, saudara bisa menggunakan kalkulator atau dia spesifiknya yaitu nitrosol, ya. Staphylococcus aureus, maka yang diduga Staphylococcus aureus adalah nitrosol yang sudah kuning, ya, karena bakteri ini mampu berfragmentasi, ya, sekaligus pada susu pada konsentrasi yang tinggi, begitu, ya. Selain itu pada pemeriksaan mikroskopis juga saudara mengenal variannya kolesterol dan bersifat positif. Nah, bisa saja saudara lakukan uji kalkulase, maka uji kalkulasenya harus positif. Tapi lihat, ya, uji kalkulase. Apa yang terjadi uji kalkulase?
Ada rekan-rekan? Taruhan, hidrogen, oh, sisi ada ya, karena enzim katalase ini memproduksi ya, hidrogen peroksida menjadi hidrogen dan ya, dan sedikit itulah yang nanti saudara amati bisa terlihat adanya turun gitu ya, itu ada uji atas ada kata selanjutnya karena memang sifat dari proses ini yang mampu secara enzim katalase, maka uji batasnya juga menemukan hasilnya positif begitu ya. Uji katalase bisa dikerjakan dengan menambahkan batas sama teliti ya. Nah, ini belum ya, jadi bulan ya, macam-macam itu menyebut bulan. Pernah dengar ya penyakit bulan gitu ya. Nah, itu adalah serius ya. Biasanya ini pada hewan-hewan ya yang mempunyai yang bumbu yang tidak punyanya ya. Selain pada unggas, ada ayam ya, juga bisa pada hewan lain ya. Misalnya kalau yang saya contoh itu misalnya kaki kelinci itu ya, kaki kelinci. Kemudian juga pasangan terinfeksi oleh Staphylococcus ya, pada kasus ya pada ada ayam ya, cacat. Tapi kesemuanya ini hanya terjadi bila ada luka gitu ya, jadi harus ada luka. Nah, bagaimana dengan penyakitnya? Bisnis ada penyakitnya ya, seperti yang untuk pencegahannya ya, dan kan terjadinya luka pada begitu ya. Kali bisa disebabkan oleh apa? Macam-macam ya. Kalau di kandang saja juga bisa. Misalnya ada kawat atau ada kuliah yang tidak terpapar dengan bagus itu bisa ya. Misalkan kandang ternyata kalau ditemukan mungkin memang ada ini ya. Ada ayam yang broiler itu memang masing-masingnya yang melakukan cara beternaknya yang masih istilahnya ayam modern itu ya. Jadi masing-masingnya kan yang dikerjakan dia ya, jadi misalnya ada apakah itu kayu atau kayak liternya pun ya, atau yang broiler ya. Kan biasanya kita ada liternya ya, alasnya itu pun juga kadang-kadang mungkin ada kayu atau bagaimana yang bisa menyebabkan itu. Nah, kemudian mungkin juga bisa pada lainnya kanibal ya, yang penting ada luka itu merupakan tempat masuknya bakteri. Nah, untuk pengobatannya bagaimana ya? Kalau pengobatannya itu ya biasanya kalau terjadi berikut ini ya tidak diobati itu ya. Kalau untuk broiler ya kita tunggu saja untuk masa kalingnya gitu ya. Jadi kalau pengobatannya ini ya terlalu mahal ya dibandingkan dengan ya, kecuali pada hewan-hewan kesayangan ya. Jadi misalnya ayam-ayam kesayangan ya itu bisa. Nah, untuk pengobatannya ya tentunya bisa kita lakukan insisi biasanya begitu ya. Jadi dilakukan insisi pada daerah yang luka tadi, ya. Kemudian kita bersihkan ya, jadi bisa dengan kemudian
berikan antibiotik. Ya. Nah, kemudian ada omfalitis, ya, atau nama lainnya adalah cystic disease, ya. Nah, ini memang merupakan infeksi atau peradangan pada kantong kuning telur. Ya. Nah, ini sebenarnya pada ayam itu kan sebenarnya setelah penetasan, ya, setelah menetas itu kan harusnya sisa kuning telur itu kan diabsorpsi, ya, dan itu lubangnya itu, ya, lubang pusatnya itu kan harusnya menutup gitu, ya. Tetapi ada beberapa kasus yang tidak menutup sehingga menjadi tempat masuknya bakteri, ya. Apakah itu bakteri dari lingkungan, ya, mungkin dari lingkungan dulu yang ada dari Escherichia coli, ya, bisa juga mungkin dari air, ya, dari tanah, itu bisa. Nah, bila masuk, maka sisa kuning telur yang masih belum terabsorpsi itu, ya, karena memang absorpsinya kan sekitar sampai 3 harian gitu, ya, sehingga ini merupakan media pertumbuhan yang paling bagus untuk bakteri-bakteri ini, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya penyakit ini sangat mematikan karena dapat menyebabkan kematian. Ya, biasanya kematiannya sekitar umur 3-4 hari gitu. Dan tanda klinisnya berupa pembesaran daging abdomen atau yang biasa disebut dengan distensi abdomen. Nah, untuk omfalitis ini, ya, ini yang mesti juga diperhatikan karena sebenarnya nanti kalau saudara bekerja di itu sebenarnya kasus omfalitis ini juga harus diwaspadai, ya, jadi karena diucik yang saudara keluarkan itu harus tidak menderita omfalitis gitu, ya. Karena itu selain saudara harus melakukan sexing, ya, untuk jantan betina, ini kasus omfalitis juga diperhatikan, ya. Nah, ini pada anak-anak ayam yang pada penderita omfalitis ini, ya, jadi bisa saudara amati, ya, nanti anak ayamnya akan terlihat lesu gitu. Kemudian kalau saudara pegang pada bagian perutnya, ya, itu terjadi pembesaran, ya, dan ternyata kalau saudara lakukan nekropsi memang terjadi pembesaran karena adanya radang pada kantong kuning telurnya. Ya, jadi bisa saudara amati secara klinis. Ya, tampak pembesaran, tapi itu bisa terasa kok apa. Dan kalau misalkan saudara pecet begitu, ya, itu pasti ada bau yang busuk begitu, ya. Memang terjadi kan kerusakan atau apa tuh, kerusakan protein, ya, yang ada di sana. Nah, protein itu kalau kerusakan, ya, oleh protein itu kan pasti bau busuk ini bisa dirasakan. Nah, secara patologi, ya, yang bisa saudara amati nanti kalau melakukan nekropsi, nah ternyata ini yang bisa diamati, ya, ada kantong telur, ya, dan abdomen ini masih kita dapatkan. Kemudian biasanya terjadi nekrosis, ya. Kemudian ini bisa juga sih pada organ-organ yang lain, ya, tetapi biasanya sebelum terjadi perubahan pada organ yang lain ini biasanya anak ayamnya akan mati gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk pencegahannya? Ya, karena omfalitis ini karena penyebabnya tadi bisa dari bermacam bakteri, ya, yang mana bakteri-bakteri ini bisa karena kontaminasi, ya, merupakan kontaminasi baik pada mesin tetas, ya, mungkin telur yang ditetaskan itu juga kurang bersih gitu, ya. Karena hal-hal ini yang perlu diwaspadai, ya. Jadi bagaimana, ya, sanitasi mesin tetasnya, ya, dan telurnya juga harus bersih dan tidak retak. Dan
desinfeksi ya, jadi selalu dilakukan desinfeksi pada sebelum maupun setelah penetasan. Ya. Nah, pada kasus yang lain yaitu adanya gangren ya, gangren dermatitis atau ini yang bersifat sistemik ya tadi ya, karena memang bagian ini ya, bagian tubuhnya itu ya, sehingga biasanya tampak pada penampakannya begitu ya, pada ototnya itu terjadi lesi ya yang bersifat gangren ya, jadi ada berwarna agak kehitaman gitu. Nah, kemudian bisa terjadi apa itu namanya radang ya, radang pada kulit. Ini beberapa referensi itu mengatakan sering terjadi pada ayam umur berapa itu 4 sampai 20 minggu ya, dan sering kan mati. Nah, ternyata gangren ini memang yang hitamnya itu ya, ada gangrennya itu karena memang biasanya diikuti atau karena infeksi oleh Clostridium ya, Clostridium. Jadi Clostridium yang mampu menghasilkan RS ya, sehingga akan terjadi lukanya ya nanti biasanya pada apa itu kan di otot itu tidak hanya protein saja ya, kan ada karbohidratnya juga ya, karbohidratnya sehingga jadi bisa tampak ya adanya warna hitam ya karena adanya RS. Kemudian kasus yang lain adalah streptococcus. Ini juga sama ya, sebenarnya saat kita memang yang paling banyak kalau streptococcus itu selain dia bersifat sekunder ya pada saat pernapasan sama dengan bakteri Staphylococcus tadi ya. Biasanya memang kalau sering pada saat kita melakukan pemeriksaan pada kasus pneumonia gitu ya, baik yang disebabkan oleh virus gitu ya, juga bisa kita temukan infeksi sekunder oleh bakteri Coccus ini. Ya, juga sama, ada yang bersifat penyebab septisemia ya, atau misalnya juga infeksi pada saluran reproduksinya ya, bahkan bisa juga pada jantung ya, menyebabkan radang pada otot jantung. Nah, pada kasus ada salpingitis tentunya ya ini akan menyebabkan gangguan pada produksi telur ya. Infeksi oleh bakteri gram negatif yang lain ya, itu terutama golongan coliform. Ya, coliform ini biasanya ya Escherichia coli mungkin yang sering itu ya. Ada beberapa spesies ya yang sering diidentifikasi pada kasus infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus ya, baik itu Streptococcus pyogenes ya, apakah Streptococcus faecalis maupun Streptococcus avium. Nah, berbeda dengan bakteri Staphylococcus ya. Nah, karena itu ini yang bisa saudara bedakan nanti ya. Jadi kalau di laboratorium itu yang mungkin
kita gunakan uji katalase ya. Uji katalase itu yang bisa membedakan. Selain itu juga bakteri ini hampir sama dengan Staphylococcus aureus, jadi memang mampu menghasilkan toksin ya, yaitu hemolisin, sehingga keberadaan hemolisin ini bisa diamati pada penanaman pada media blok agar. Nah, pada Streptococcus pyogenes ya, selain juga menyebabkan peradangan pada ovarium ya, mungkin juga pada Faruqi ya, yang nanti akan menyebabkan kelainan pada produksi telurnya. Streptococcus ini juga dapat menyebabkan kematian embrio ya. Jadi kalau pada saat penetasan, kalau memang diidentifikasi terkontaminasi oleh Streptococcus, itu juga dapat menyebabkan kematian embrio. Nah, selain itu, Streptococcus fecalis ini juga sering bisa diidentifikasi ya. Nah, pada Streptococcus fecalis ini ternyata selain septisemia ya, itu juga sering ditemukan adanya keradangan pada kelopak mata ya, yang disebut dengan blefaritis ya, baik yang bersifat fibrinopurulen ya, maupun juga terjadi keradangan konjungtivitis ya pada konjungtivanya. Nah, lama-lama itu tampak bisa terlihat bengkak dan ya, jadi matanya itu bisa bengkak begitu ya, karena memang adanya blefaritis ya, dan juga adanya konjungtivitis sehingga kelopak matanya ini bisa terlihat berwarna merah. Ini paling sering banyak ditemukan juga adanya kasus radang pada ovarium ya, yang disebut dengan ovoritis ya. Ini terutama pada ayam-ayam petelur ya atau layak ya, di mana radang ini bisa meluas sampai ke oviduct ya. Jadi salvinitis ya, kadang ada Faruqi-nya ya. Ya, sebenarnya kasus-kasus ini tuh memang dikatakan secara perdata begitu sering kita tidak mendapatkan, tetapi sering kita menemukan adanya penurunan produksi telur gitu ya. Jadi, nah sama dengan pada kasus-kasus diare ya, pada kasus-kasus diare yang disebabkan bakteri Clostridium perfringens itu juga jarang menunjukkan gejala klinis ya, tapi sering juga terjadi kematian gitu ya. Nah, bagaimana untuk diagnosisnya? Ya, untuk diagnosisnya ini masih sama ya, untuk penegakan diagnosis karena memang secara klinis gejala tidak spesifik ya. Oleh karena itu ya, untuk penegakan diagnosisnya tetap kita lakukan uji laboratoris ya, diagnosis secara laboratoris dengan melakukan isolasi dan identifikasi, menumbuhkan pada media umum seperti pada blok agar ya. Mudah sekali untuk kuman-kuman kukus ini atau untuk bakteri-bakteri kukus, baik Staphylococcus maupun Streptococcus itu sangat mudah tumbuh pada media umum ya. Tapi kalau di plat agar sekaligus saudara bisa mengamati sifat hemolitisnya ya, sifat kemampuan dalam melisiskan sel darah merah ya, itu kelebihannya. Nah, beberapa antibiotik juga dikatakan ya masih sensitif begitu ya, jadi bisa digunakan, namun demikian tetap kita pada saat menggunakan antibiotik ini juga harus menggunakan yang baik dan bijak begitu ya,
artinya untuk meminimalisir kejadian resistensi terhadap antibiotik. Gitu ya. Bagaimana untuk pengendaliannya ya? Tetap ya, jadi untuk pengendaliannya itu hampir semua infeksi pada unggas ya, saya ulangi lagi, infeksi pada ayam, unggas yang lain, ini terutama ayam ya, karena memang ayam banyak banyak dilakukan adalah pada ayam, baik ayam pedaging, broiler maupun pada layer. Ya. Jadi ini ya, jadi faktor manajemen ya, saudara kan sudah mendapat, nanti dibaca-baca kembali ya, manajemen pakan itu bagaimana ya, karena memang pada dasarnya kebutuhan pakan ini juga disesuaikan dengan pertumbuhan ya, jadi fase pertumbuhan ayam ya. Kalau pada broiler tapi kalau pada layer itu ada fase starter, lower, dan fase produksi yaitu layer. Nah kemudian untuk manajemen kandangnya ya tadi seperti tadi yang sudah jadi harus diperhatikan bagaimana sanitasi kandang, ventilasinya ya, kemudian jumlah ternak atau kepadatan kandangnya ya supaya tidak terjadi krodit gitu ya. Nah kemudian tentunya juga tempat pakannya, minum juga harus selalu bersih dan selalu dilakukan pemberian desinfektan gitu. Nah selain itu ya tentunya meletakkan ya tempat makannya, tempat minumnya juga harus mudah dijangkau dan tidak terjadi tidak semuanya mendapatkan ya. Jadi memang harus disesuaikan ya kalau misalkan dengan jumlah ternak ya atau kondisi luas kandangnya, kemudian jumlah ternaknya, kemudian berapa yang perawatan yang digunakan gitu. Nah selanjutnya ya untuk manajemen kesehatannya ya pasti ya ini terutama memang yang perlu sangat diperhatikan adalah ayam layar ya. Jadi kalau untuk broiler kan berapa sih kalau broiler tuh berapa masa akalingnya atau masa panennya broiler itu berapa hari? Sekarang kan paling ya sekitar 30 sampai 35 hari ya. Ya, jadi pada umur-umur itu ya dengan berat badan yang dianggap yang paling banyak disayangi oleh konsumen gitu. Ya, kalau manajemen kesehatan ya tentunya selain bagaimana pakannya ya, jadi sesuaikan dengan fase pertumbuhannya ya, apakah dia fase starter, grower ya maupun layer. Kemudian bagaimana pemberian vitaminnya ya, dan bagaimana pemberian probiotiknya ya untuk pencegahan terhadap penyakit biasanya bisa diberikan probiotik, terutama adalah penyakit-penyakit pada saluran pencernaan ya. Nah, kemudian tentunya program vaksinasi ya. Jadi kalau ada ya itu ya hanya yang harus diperhatikan ya, baik penyakit bakterial maupun penyakit oleh virus. Ya. Tentunya kalau misalnya sudah terjadi infeksi ya, bisa saudara berikan antibiotik ya dengan yang secara rasional ya, secara rasional itu apa dosisnya ya, kemudian bagaimana penghentiannya ya, karena terutama untuk yang diperhatikan adalah antibiotik yang bisa yang bisa memberikan residu pada telur maupun pada daging. Tentunya juga penggunaan antibiotik yang bijak ya, karena untuk menghindari kejadian resistensi. Gitu ya.
Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu saudara ya, jadi merangsang saudara untuk apa ya, untuk membaca, karena sekarang ini kan banyak ya referensi yang bisa saudara baca selain teks, saudara bisa membaca jurnal-jurnal ya, mudah sekali ya sekarang ya diaksesnya, baik dari perpustakaan ya. Usahakan saudara juga selalu, meskipun tidak ada tugas begitu ya, selalu mengunjungi perpustakaan yang ada di fakultas ya. Jadi ya, ada kok aksesnya ya ke perpustakaannya. Ya, sudah pernah. Jangan nunggu tugas ya, seperti ini ya, misalnya hari ini saya kuliah tentang avian TBC ya, tentang Staphylococcus, tentang Streptococcus. Nanti coba saudara telusuri di perpustakaan itu ya, baik pada jurnal maupun textbooknya yang ada gitu ya. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Tentunya kita senantiasa untuk berdoa ya, jadi supaya kita tetap diberikan kesehatan ya, tetap diberikan kekuatan sehingga kita bisa terhindar dari pandemi ini yang sebenarnya memang sudah mulai melandai ya, mudah-mudahan, dan tentunya kita bisa menyelesaikan perkuliahan pada semester genap. Gitu ya. Bisa saya akhiri dulu ya. Ini nanti, soalnya memang ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya minta maaf karena sudah hari ini lumayan ya, ada sampai kegiatan yang sampai jam sekian, mulai jam 6:30 tadi. Jam 7 ya, jadi kan jam 6:30. Apa ya? Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini ya, sudah sore ternyata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Prof.